welcome back to channel Mami Wong. Di video kali ini Mami akan membuat kue nastar daun yang enak dan lumer banget. Gimana cara bikinnya? Simak video ini sampai selesai. Di sini Mami pakai 200 gram butter, full butter ya. Masukkan ke dalam wadah. Lalu ada 30 gram gula halus, masukkan dengan cara diayak agar tidak ada gula halus yang bergerindil. Kemudian kocok kedua bahan ini menggunakan whisk. Mami pakai whisk aja ya, hingga teksturnya itu menjadi creamy, kurang lebih selama 1 menit. Kemudian ada 2 butir kuning telur, langsung kita masukkan ke dalam adonan seperti ini ya. Kemudian aduk setercampurnya aja selama kurang lebih 30 detik. Kemudian siapkan 26 gram susu bubuk. Di sini Mami pakai susu bubuk Denkau. Lalu ada 25 gram maizena, masukkan bersama susu, lalu diayak seperti ini. Kemudian aduk menggunakan spatula ya. Nextnya kita udah punya 275 gram tepung terigu protein rendah. Ini masukkan dengan cara diayak bagi dalam beberapa tahap. Kemudian aduk setercampurnya aja menggunakan spatula seperti ini. Kemudian lanjutkan memasukkan tepung terigu untuk tahap yang kedua. Ini ya sudah terakhir. Masukkan masih dengan cara diayak. Lalu aduk merata menggunakan spatula. Oke, cukup mengaduk menggunakan spatula. Kali ini Mami akan langsung aja ngadon ya, menggunakan tangan aja untuk lebih mempermudah tercampurnya adonan, dan kita bisa merasakan tekstur adonan yang kita inginkan. Diaduk perlahan aja ya, diadon perlahan seperti ini, dan ini hasilnya yang kita inginkan. Ini jadinya lembut banget, mantap banget ya. Ini adonannya, ini udah ready. Kemudian kita bagi adonan menggunakan sendok takar ukuran 5 ml atau setara dengan 1 sendok teh. Namun ini Mami lebihkan sedikit ya, jadi dia agak membumbung begitu. Tuh, agak membumbung sedikit kayak gitu. Ini kita lakukan ke semua adonan ya. Setengah jam Mami gedein dikit karena mau kita bikin nastar daun biar nggak kekecilan. Nah kayak gini. Lanjutkan, dan ini dia hasilnya setelah dibagi-bagi. Selanjutnya siapkan selai nanas. Ini udah Mami pulun-pulun dan Mami bulet-buletin seperti ini. Dan siapkan juga tusuk gigi untuk mengambil selai nanasnya agar bisa diambil dengan lebih mudah ya. Dan siapkan juga capitan kue seperti ini untuk mencetak-cetak motif daun di permukaan adonan kue ya. Selanjutnya langsung aja ya, kita ambil satu adonan, kemudian kita rounding. Lalu bentuk seperti ini dipipihkan ya. Lalu ambil isian selai nanas, isi ke dalam adonan di tengahnya tepat kayak gini. Kemudian tutup, pastikan tidak ada kebocoran. Kemudian di rounding, lalu bentuk melonjong seperti ini ya, membentuk daun tapi belum dicapit-capit. Nih kayak gini bentuknya ya, melonjong seperti daun. Kemudian ini pertama kita capit dulu di bagian tengahnya seperti ini hingga ujung, dari ujung ke ujung ya. Kemudian setelah itu di bagian samping-sampingnya dicapit aja seperti ini, merata secukupnya tempatnya ya. Ini di sisi sebelahnya, kemudian lanjutkan juga di sisi sebelahnya lagi nanti ya. Ini karena pertama kali Mami capit-capitan kayak gini jadi agak berantakan. Dan ini dia hasil capitan pertama Mami, jadinya lumayan cakep ya. Lanjutkan proses yang sama ke semua adonan, diisiin selai, lalu di rounding, bentuk melonjong seperti ini, lalu dicapit. Prosesnya diulangi aja seperti itu. Nanti perlahan-lahan di kue selanjutnya tuh kita bakal lancar dengan sendirinya ya.
Jika sudah siap semua dicapit dan udah berbentuk daun, ini letakkan aja, kita bariskan di loyang bakaran seperti ini ya. Dan ini dia hasil capitannya semua ya, udah berbentuk daun semuanya. Mami gak mau rugi, mau mami shoot semuanya pokoknya. Jadinya cantik banget, ngegemesin, bener-bener lucu ya. Tuh udah jadi, mami dapat 2 baki seperti ini. Dan ini siap untuk kita panggang di oven tangkring yang udah kita panaskan di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kemudian mami bolak-balik ya, yang atas jadi di bawah jadi di atas. Lalu panggang kembali selama kurang lebih 15 menit masih di suhu 150 derajat Celcius hingga matang atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Selanjutnya untuk olesan, mami udah punya 2 kuning telur ditambah beberapa tetes pewarna kuning ya, agar warnanya lebih cakep. Ini kita aduk-aduk aja kayak gini. Kemudian ini udah siap kita oleskan di permukaan kue-kue ini. Oles merata menggunakan kuas seperti ini, lakukan hingga selesai ke semua kue. Dan ini udah cukup, ini udah selesai, ini siap untuk kita panggang. Mami panggang 1 baki di tengah ya, lalu 1 baki lagi di tengah. Ini mami panggang selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 100 derajat Celcius hanya untuk mematangkan si kuning telurnya itu ya. Dan ini udah selesai, jadinya cakep banget. Mami elap-elap agak berembun gitu ya, biar lebih kinclong. Dan ini siap untuk kita kemas di dalam toples. Dan ini dia hasilnya, cakep banget ya jadinya, lucu. Dan rasanya tuh enak banget karena ini full butter. Dia lumer di mulut, gak usah dikunyah ya, langsung pakai lidah juga hancur dengan sendirinya. Tuh lihat, dia gak berhamburan, bener-bener lumer banget. Hai semua, di video kali ini mami akan membuat nastar glowing. Ini full butter ya, jadinya cakep banget dan cantik banget, rasanya enak banget dan ngeprul. Kalian bisa lihat kalau dipencet dia tidak berhamburan seperti ini, dia bener-bener ngeprul. Gimana cara bikinnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Di sini mami udah punya 200 gram butter, masukkan ke dalam wadah. Kemudian ada 30 gram gula halus, masukkan dengan cara diayak terlebih dahulu seperti ini. Kemudian aduk merata menggunakan whisk hingga teksturnya berubah menjadi creamy selama kurang lebih 1 menit ya. Ini sudah cukup, seharusnya setelah ini mami masukkan kuning telur, tapi mami salah step ya. Ini malah masukin 26 gram susu bubuk, dimasukkan dengan cara diayak. Lalu ada 25 gram tepung maizena, masukkan juga dengan cara diayak. Dan ada 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk merata menggunakan whisk. Di sini posisi memasukkan telur dan bahan keringnya ini terbalik ya, tapi nggak masalah. Lalu di sini mama memasukkan 2 butir kuning telur. Masih bisa ya, masih bisa terselamatkan. Ini diaduk aja secara merata hingga tercampur. Selanjutnya ada 275 gram tepung protein rendah. Masukkan dengan cara diayak, bagi dalam beberapa tahap, nggak langsung semuanya ya, supaya kita mudah mengaduknya. Kemudian aduk menggunakan spatula setercampurnya aja. Masukkan kembali tahap selanjutnya tepung terigu, kemudian ayak dan kembali lagi diaduk merata menggunakan spatula ya.
Dan ini tahap terakhir memasukkan tepung terigu. Masukkan nasi dengan cara diayak. Lalu aduk merata menggunakan spatula. Selanjutnya kita adon menggunakan tangan ya, biar lebih enak aja. Adon selembut mungkin sampai teksturnya kayak begini. Hasilnya benar-benar lembut dan cakep banget ya. Selanjutnya kita siap bagi-bagi adonan. Di sini Mami menggunakan sendok takar setara dengan 1 sendok teh. Ini kita bagi hingga adonan habis ya, hingga selesai. Dan ini sudah selesai ditakar semuanya. Hasilnya seperti ini ya. Lalu ini Mami siapkan selai nanas. Mami pakai selai merek Doni. Udah Mami pulun-pulun ya, kecil-kecil selai nanasnya. Lalu ambil 1 adonan, kita pulun-pulun juga. Siap kita rounding. Kemudian pipihkan. Lalu ambil selai nanas menggunakan tusuk gigi seperti ini. Kemudian letakkan di dalam adonan nastar. Lalu tutup, pastikan tidak ada kebocoran ya. Tutup perlahan. Kemudian rounding hingga tertutup dengan rata ya. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini udah siap kita letakkan di loyang bakaran. Selanjutnya lanjutkan proses yang sama hingga selesai. Seluruh adonan dimasukkan selai nanas hingga habis. Tata dengan rapi di loyang bakaran, berikan jarak antara satu kue dengan yang lainnya ya. Dan ini hasilnya kita dapat 1/3/4 loyang kayak gini. Ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan ya di suhu 150 derajat selama 10 menit. Dan ini Mami panggang menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak tengah dan juga di rak bawah. Jangan lupa loyang dibolak-balik saat proses memanggang. Panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 25 hingga 30 menit. Untuk oven tangkring gunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini dia hasilnya setelah dipanggang. Biarkan mendingin, kemudian siapkan 2 kuning telur ditambah setengah sendok teh minyak goreng. Aduk merata, kemudian tambahkan sekitar 3 hingga 4 tetes pewarna kuning telur. Ini opsional, bisa digunakan, bisa juga enggak. Kemudian oles kuning telur di permukaan nastar perlahan-lahan seperti ini menggunakan kuas yang lembut ya. Ini olesan pertama kuning telur, lakukan ke seluruh kue nastar hingga selesai ya. Setelah selesai dioles, biarkan mengering untuk olesan pertama ini. Kemudian kita siap untuk mengoleskan yang untuk olesan keduanya. Lakukan hingga selesai ke seluruh permukaan kue. Dan ini udah selesai dioles 2 kali olesan ya, dia jadinya glowing. Ini akan kita panggang kembali di dalam oven tangkring yang udah dipanaskan tentunya ya selama kurang lebih 10 menit. Ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 10 hingga 15 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil untuk oven tangkring ya.
Dan ini dia hasilnya, warnanya cakep banget. Biarkan mendingin ya, kemudian dikemas di dalam toples seperti ini. Kita dapat satu toples 500 gram dan satu toples 250 gram. Kita akan siap review satu kuenya. Ini glowing banget, cakep banget, dan rasanya ngeprul, bener-bener enak banget. Selainya juga enak banget. Dan ini kalau dipencet kayak gini, ini nggak berhamburan, ini ngeprul banget, enak banget, mantep banget pokoknya. Dan itu dia video Mami kali ini. Terima kasih yang udah bersedia nonton. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Mami selanjutnya. Bye bye.